Orang kan taunya Tridharma pendidikan itu ngajar, padahal kan juga enggak bukannya. Kita pengajar ya kita jadi guru, ada profesi peneliti, pengabdian masyarakat juga ada. Kan walaupun kita libur semester, tapi kan kegiatan mahasiswa kan terus-menerus. Waduh, masih mas, laptop itu harus bawa. Laptop harus bawa. Nah itu harusnya ada kebijakan mas, kalau cuti itu Iya. harus nggak harus disconnect semuanya. Tetap mas, tetap masih bawa. Itu adalah penggalan cerita bagaimana dosen dituntut bekerja tidak mengenal waktu. Berdasarkan olahan tim jurnalisme data harian Kompas, ternyata dosen bekerja lembur dan tidak leluasa selama libur. Ironinya, bekerja keras itu tidak seimbang dengan gaji yang diterima. Memang seperti apa ulasan datanya? Simak video berikut sampai selesai. Tim jurnalisme data harian Kompas mengadakan survei kualitatif terhadap 36 dosen perguruan tinggi negeri atau PTN se-Indonesia pada pertengahan hingga akhir April 2025. Berdasarkan olahan survei itu, rata-rata jam kerja dosen sepanjang 2024 hampir 70 jam per minggu, termasuk akhir pekan. Jumlah ini berada di atas ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yakni sebesar 40 jam per minggu. Jam kerja itu dialokasikan untuk mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, mengurus hal-hal administratif, serta mengerjakan proyek di luar kampus. Kelima hal itu dikerjakan dari Senin hingga Minggu. Artinya, para dosen di PTN tetap bekerja pada akhir pekan. Urusan pekerjaan juga menghantui dosen PTN saat libur. Dalam setahun, rata-rata dosen PTN mendapatkan 8 hingga 9 hari libur, di luar akhir pekan maupun hari libur nasional. Sebanyak 61% dari hari libur tersebut mau tidak mau mereka gunakan untuk urusan kampus. Sayangnya, alokasi waktu yang jor-joran itu belum diganjar dengan gaji yang layak. Tak jarang mereka harus sampai melakukan pekerjaan sampingan di luar kampus. Rata-rata penghasilan dari 69% responden dosen PTN berada di 6,7 juta rupiah per bulan. Sebanyak 75,68% dari mereka memiliki pekerjaan sampingan di luar kampus. Pekerjaan sampingan menjadi opsi demi menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, separuh dari responden menyebutkan kenaikan penghasilan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya lebih rendah dibandingkan peningkatan pengeluaran. Ada 33% responden yang menyatakan sebaliknya. Sedangkan, sebanyak 17% menunjukkan kenaikan penghasilan sama dengan kenaikan pengeluaran. Apalagi, sebanyak 83% responden dosen PTN berstatus sudah berkeluarga. Rata-rata responden menanggung kebutuhan 2 hingga 3 orang dalam keluarga intinya. Bahkan ada yang menanggung 5 orang. Terdapat 44% responden menyebutkan nilai penghasilannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran keluarga. Perbandingan antara jam kerja dengan penghasilan yang diperoleh menunjukkan dosen PTN di Indonesia masih belum sejahtera. Tak heran bila ada dosen yang memprioritaskan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai orientasi kerja. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana?